Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wa qala aidan, may yuridillaha bi khairan yufaqihu fid din. Wa qala al-ulama, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilan. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, para orang tua, para bapak-bapak haji, para guru, para sepuh bini sepuh, pengurus Mushola Al-Amanah, pengurus matras, dan bapak-bapak jamaah matras sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat mahabbat azim saya kepada bapak-bapak sekalian. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah dengan harapan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan duduknya kita di majlis ini menjadikan wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Dosa orang tua kita, guru-guru kita, semua orang yang telah berjasa kepada kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Selalu mendapat limpahan rahmat nikmat dari Allah. Amin. Orang tua kita yang masih hidup, guru-guru kita yang masih hidup, semua orang yang telah berjasa kepada kita yang masih hidup, mudah-mudahan hidupnya selalu dibahagiakan oleh Allah. Amin. Kita semua, keluarga kita, mudah-mudahan barokahnya duduk di majlis ini, ditakdirkan Allah selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin. Punya derajat di dunia, punya derajat di akhirat. Amin. Dan juga mudah-mudahan barokahnya hidup di sini, mudah-mudahan menjadi wasilah kita semua ditakdirkan Allah bisa ziarah Mekah Madinah. Amin. Terakhir yang terpenting, ketika kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. أعطني محبتك ومعرفتك إلهي أنت مطلوبي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Bapak-bapak jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang rakaat di dalam sholat fardu. Ada berapa rakaat sehari semalam? 17. Kemudian ada berapa banyak sujud sehari semalam kita kepada Allah? 38. 34 sujud. Ada berapa takbir kita di dalam sholat sehari semalam? 94. Wah, enak sing bawa catatan itu enak. Yang bawa catatan itu enak. Jadi apa? Yang nggak bawa juga nggak apa-apa. Wasis on tasyahudat. Ada berapa tasyahud ketika kita sholat sehari semalam? 9 tasyahud. Ada berapa salam sehari semalam? 10 kali salam. Ada berapa kali bacaan tasbih ketika sehari semalam? 153 kali salam. Ada berapa jumlah rukun sehari semalam yang kita lakukan? 126. Sekali lagi dapat kulkas, Pak. Ada berapa terkas dia benar. Tapi terkas. Nah, itu sekedar
Kalau orang nggak mampu sholat berdiri, maka dia boleh sholat duduk. Kalau nggak mampu sholat duduk, dia boleh sholat berbaring. Pertanyaannya, berbaring itu kaifiahnya bagaimana caranya? Tangan kanan di sebelah Tangan kanan ada di bawah ketindihan, terus kepalanya menghadap utara, kayak orang yang sudah meninggal ya. Nah itu minggu lalu. Kemudian kita belajar juga minggu lalu wal makruh minas sholat, perkara yang tertinggal di dalam sholat. Ada berapa perkara yang tertinggal dalam sholat? Ada berapa? Catatannya berapa? Ada tiga. Yang pertama apa? Yang pertama fardu, yang kedua yang ketiga hayat. Kalau fardu bisa nggak ditambah dengan sujud sahwi? Nggak bisa. Kalau sunnah ab'ad bisa nggak ditambah sujud sahwi? Bisa. Kalau hayat perlu nggak ditambah dengan sujud sahwi? Tidak perlu. Itu pelajaran kita yang lalu. Sujud sahwi tempatnya di mana? Di akhir. Mahalluhu qabla salam, tempatnya sebelum salam. Dah, shadaqallahul azim, itu yang lalu. Mari. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Kita masuk. Oh ya, kemarin juga sudah 5 waktu yang dimakruhkan ya? Ya. Masih ingat ya? Maka menjadi pancingan buat yang lain, mudah-mudahan besok bawa catatan. Insyaallah. Nggak bawa juga nggak apa-apa. Kita sudah mau duduk di majelis ilmu aja itu udah luar biasa. Amin. Udah luar biasa. Sekarang pembahasan kita karena tematik ini harus berurutan. Jadi kalau ngaji kita berurutan nggak bisa kita longkap-longkap. Sekiranya nanti saya udah bisa lewatin ngomong gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaati, kebaca nggak? Apa bacanya? Sholatul jamaah. Jadi pembahasan kita sekarang tentang sholat berjamaah. Nah, ini catatannya banyak ini. Karena ini kitab matan itu kecil. Harus punya kitab syarahnya nggak ada. Jadi saya perlu bikin tutot catatan. Ada matan. Sholat berjamaah. Wa sholatul jamaati sunnatun muakkadatun. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila musannif al-kitab al-Imam Abi Syuja wa usuli wa furu'i. Thumma ila Syaikhul lillahi lana wa lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Sholatul jamaah, salat berjamaah. Kita membahas tentang salat berjamaah. Wa sholatul jamaati sunnatun muakkadatun. Salat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Bapak-bapak, sholat jamaah itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Akan tetapi kita ingat, Imam Syafi'i itu nanti punya murid. Jadi imam mazhab itu semua punya murid andalan mazhabnya. Siapa? Ikuti saya, Imam An-Nawawi. Yang kedua Imam Ar-Rafi'i. Kedua imam ini menjadi landasan ashabus Syafi'i. Jadi apabila terdapat perbedaan di dalam mazhabnya Imam Syafi'i, kedua imam ini berbeda pendapat, maka pendapat yang diunggulkan yang roji itu pendapat Imam An-Nawawi. Pendapat yang diunggulkan pendapat Imam An-Nawawi. Imam Abi Syuja mengatakan bahwa sholat berjamaah dalam sholat itu hukumnya sunnah muakkadah. Imam apa? Imam Abi Syuja, pengarang kitab ini.
Imam Abu Syuja mengatakan sholat jamaah sunnah muakkadah. Tetapi Imam Abu Syuja mengambil dari pendapat Imam Ar-Rafi'i. Tetapi Imam An-Nawawi mengatakan bahwa sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Apa? Pendapat siapa? Imam An-Nawawi. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Kewajiban yang bisa diwakilkan oleh sebagian orang. Contoh, kalau di Kopo ini ketika sholat didirikan azan, satu kampung tidak ada yang melaksanakan sholat jamaah, istahwadha alaihim syayatin atau istahwadha alaihim syaitan, atau riwayat syayatin. Kalau kampung itu tidak melakukan sholat jamaah, berarti satu kampung sudah dikuasai oleh syaitan. Nah, Imam An-Nawawi fardu kifayah. Ini lihat saudara kita Salafi Wahabi, dia sholat jamaah itu wajib. Apa? Wajib. Maka dia sholat jamaah itu wajib. Kenapa? Dia mengikuti pendapat Imam Ibnul Munzir, Imam Ibnul Munzir, Imam Ibnu Huzaimah. Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ahmad bin Hambal mengambil pendapat itu. Kemudian Salafi Wahabi mengatakan sholat jamaah hukumnya wajib. Ada 3 pendapat, kita ulangin. Pendapat pertama, sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah menurut Imam Abi Syuja pengarang kitab ini dan Imam Ar-Rafi'i. Kemudian yang kedua adalah fardu kifayah. Siapa? Imam An-Nawawi. Yang ketiga hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang sholat jamaah. Pendapat siapa? Ibnul Munzir, Ibnu Huzaimah dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, lihat ya, saya langsung saudara kita. Maka jangan heran kalau ada saudara kita dari Salafi itu mewajibkan sholat berjamaah, dia memakai pendapat sholat jamaah adalah wajib lewat pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Nah, dari 3 pendapat ini mana yang paling kuat dalam Imam Syafi'i, dalam ashab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i adalah pendapat yang mu'tamad, yang bisa dijadikan pegangan yang kuat adalah pendapat Imam An-Nawawi, yakni sholat jamaah adalah fardu kifayah. Saya sudah mengenai hukum sholat berjamaah. Kemudian wa'alal ma'mumi, dan itu wajib atas makmum. Wa'alal ma'mumi, dan itu wajib atas makmum. Ayyan wiya, hendaknya niat sopo makmum al jama'ata ing berjamaah. Jadi ketika sholat jamaah, si makmum ini harus niat sholat jamaah. Contoh, usolli, ayo, sholat isya, 1, 2, 3. Usolli ba'dal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adahan makmuman lillahi ta'ala. Dunal imami, tidak wajib bagi imam fi ghairil jum'ah, pada selain sholat Jumat. Jadi kalau posisi kita sebagai makmum, wajib niat sebagai makmum. Artinya jamaah itu kita mengikuti si imam, seperti itu. Faslun wa sholatul jamaah lirijali fil faraidi ghairil jum'ah. Pasal dalam menerangkan sholat jamaah untuk laki-laki di dalam sholat-sholat yang wajib selain sholat Jum'ah, hukumnya sunnah muakkadah. Indal musannif, menurut pengarang kitab ini Abi Syuja wa Rafi'i dan Imam Ar-Rafi'i. Wal aslah inda Nawawi, dan yang paling sahih menurut pendapat Imam An-Nawawi, annaha fardhu kifayah, sungguhnya sholat jamaah itu hukumnya fardhu kifayah. Wa yadrakul ma'mum al-jamaah ma'al imam fi ghairil jum'ah. Selain Jum'ah, makmum menemukan sholat jamaah bersama imam selain sholat Jum'ah, malam yusallim taslimatal ula. Batasannya orang sholat jamaah itu selama selain sholat Jumat nih, selain sholat Jumat. Kalau sholat Jumat nggak bisa ini. Jangan tar. Deal. Kapan batasan seseorang itu dikatakan mendapat pahala berjamaah? Selama dia mendapati imam belum salam berjamaah. Contoh, di atas udah sholat rakaat terakhir, sudah sujud, sudah doa sujud, sudah tahiyat akhir.
Selama dia belum salam pertama, kita datang langsung Allahu Akbar, duduk. Jangan Fatihah dulu. Jangan. Langsung duduk. Selama dia belum salam pertama, maka kita mendapat fadilah berjamaah. Paham ya? Tanyaan kedua, bagaimana orang mendapatkan rokaat? Tadi kan bagaimana mendapat berjamaah. Sekarang bagaimana orang dikatakan mendapat rokaat? Contoh, sholat, Allahu Akbar. Si imam sudah sampai ayat, mau ruku, kita datang. Dia posisi rukunya masih bagus, posisi rukunya masih belum i'tidal, kita langsung ruku datang. Selama dia belum i'tidal, kita di imam ruku, kita ruku, itu kita dapat hitung 1 rakaat. Kalau imam sudah i'tidal lalu kita ruku, kita nggak apa-apa ruku, bangun, nanti nggak dapat hitungan rakaat. Rakaat yang ini hilang. Dilanjutkan rakaat sebelumnya, kita hitung 1. Paham nggak? Paham nggak? Sholat subuh ketinggalan 1 rakaat. Imamnya kunut, kita ikut kunut nggak? Ikut ngangkat. Nanti rakaat kedua kita kunut lagi apa enggak? Kunut lagi. Harus kunut lagi. Kenapa? Hakikat kunut itu di rakaat kedua. Paham ya? Kita lanjutkan. Jadi dunal imam, tidak wajib bagi imam menyertakan jamaah. Sudah pasti jamaah, wong dia imam. Paham ya? Ini artinya, coba tolong dibacain perasaan. Sholat jamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah, jamaah tidak bagi imam. Nah, bagi makmum wajib niat berjamaah, tidak bagi imam. Kemudian wa yajuzu ayyatammal hurru bil 'abdi wal balighu bil murahiqi. Wa yajuzu dan boleh ayyatamma mengimami al hurru sapa orang yang merdeka, ayyatamma hendaknya mengimami al hurru sapa orang merdeka bil 'abdi dengan seorang hamba wal baligh. Artinya gini. Wa yajuzu dan boleh ayat tamal hurru bil abdi, seorang budak mengimami orang yang merdeka. Paham? Kita merdeka nih, hur itu orang yang merdeka, yang bukan dijadikan budak. Ini zaman dulu, sekarang udah nggak ada, dihapus. Apa contohnya? Anaknya Utbah, siapa namanya? Jadi Cep. Anaknya Utbah namanya Hudzaifah. Siapa? Hudzaifah. Dia memungut anak namanya Salim. Siapa? Salim hafizul Quran. Dia seorang penghafal Quran di zaman Rasulullah, sahabat Rasulullah yang ahli Quran. Salim. Dia memungut anak Abu Zaifah. Dia disolati oleh bermakmum kepada Salim. Ini contoh dalil budak boleh ngimamin orang yang merdeka. Sekarang udah nggak ada budak. Masih ada nggak? Nggak ada. Jadi hapus. Wal balighu bil murahiqi, orang yang balik boleh diimami oleh anak kecil yang sudah mendekati balik, artinya tamyiz, tetapi dengan syarat anak itu bagus bacaan Fatihahnya dan mengetahui hukum ilmu di dalam sholat. Paham ya? Jadi kita diimami sama anak kecil boleh selama anak itu bacaannya bagus dan mengetahui hukum sholat, dan di dalam sholat sun seperti tarawih, seperti sholat tarawih. Kan banyak tuh di YouTube anak kecil ngimamin, tapi hafalannya banyak. Kecil orangnya hafalannya, kita tua orangnya goblok doang. Hafalannya kuliah. Itu kita, termasuk saya. Dah. Boleh. Jadi besok kalau di Kopo ada yang ngimamin anak kecil, jangan gerundel. Itu bocah kecil ngimamin, gua kan udah tua gua. Itu bocah baru kemarin ngimamin, gua kan udah tua gua.
orang kita tuh. Jangan dicontohin begitu. Kian. Nah, bacain lagi Pak Teh. Dan boleh bagi seorang budak mengimami orang yang merdeka dan anak kecil yang mengerti ilmu sholat dan bacaannya sudah baik, yang sudah tamyiz kepada orang yang sudah balik. Tamyiz itu anak kecil yang sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk. Artinya dia sudah mendekati balik. Ya. Kemudian boleh nggak perempuan mengimami laki-laki? Tidak boleh. Hah? Tidak boleh. Di Amerika ada ajaran baru, perempuan boleh ngimamin laki-laki, alasannya apa? Transgender ya? Apa namanya? Lakinya nggak bisa. Transgender ya? Bahasa kerennya. Namanya alirannya pemimpinnya Aminah Wadud. Saya masih ingat banget Aminah Wadud. Jadi dia perempuan boleh ngimamin laki-laki, alasannya adalah transgender. Wanita juga bisa sebagai pemimpin, begitu katanya. Persamaan bangsa dan bangsa. Di sini dikatakan wala tasihu dan tidak sah. Wala tasihu dan tidak sah. Qudwatu rajulin, apa yang enggak sah itu mengimaminya seorang perempuan, diimaminya seorang laki-laki biimro'atin dengan seorang perempuan. Tidak sah seorang laki-laki diimami oleh orang perempuan, nggak boleh. Insya Allah udah pada paham. Wala qari'in, dan tidak boleh seorang qari diimami oleh orang biummiyin, dengan orang yang buta. Artinya tidak bisa baca tulis. Ummi di sini pengarang kitab menghendaki adalah man lam yatimu bi qiraatil Fatihah. Siapa yang bacaan Fatihahnya belum sempurna tidak boleh mengimami makmum yang di belakangnya bacaannya lebih baik. Paham enggak? Jadi di sini dikatakan wala tasi'u, dan tidak menjadikan sah seorang perempuan mengimami laki-laki, dan seorang yang bacaan Fatihahnya rusak mengimami seorang makmum yang bacaan Fatihahnya bagus. Cuma di sini kalau dites nggak ada yang bagus semua, termasuk saya. Termasuk saya. Saya udah pernah cerita berulang kali, waktu ngimamin terawih itu santri dites dulu, tasek namanya. Dites. Baca Fatihah 7 kali nggak hatam, nggak selesai, nggak lulus. Saya nggak lulus dulu. Jadi sebelum dilempar ke kampung-kampung tuh kita dites dulu. Kalau saya nggak ngalamin dites sama almarhum Kiai Subaidi enggak, tapi yang ngetes waktu itu mantunya Gus Irfan Kholili. Tes Fatihah, nggak lulus jangan ngimami dulu. Datang besok malam lagi. Fatihah nggak lulus jangan ngimami dulu. 7 kali datang nggak boleh ngimamin. Sekarang ada namanya tahsinul Quran, memperbagus bacaan Quran. Ada tuh pelatihan waktu itu di Masjid Al-Bukron. Itu kalau kita ngikut, saya juga ngikut, padahal saya nggak lulus. Ini kita secara ilmiah aja nih. Yang penting kita tahu nih hukumnya kayak gini ya. Jangan nanti habis ngaji begini, gua nggak bagus, gua nggak jadi imam. Kalau ada jadi imam, soalnya bubar. Gara-gara si Padil nih, habis saya diomelin emak saya. Paham nggak maksudnya? Ya. Yang penting kita tahu ilmiahnya begini nih. Adapun keadaan, mengikuti keadaan di daerah ini. Bacaan orang yang paling bagus di sini Pak Ujang, ya udah Pak Ujang kita angkat jadi imam. Paham nggak? Gitu. Ya. Ya itu. Ini mumpung masih di imam, saya punya maktutot catatan. Syurutul imam. Syarat-syarat imam. Yang pertama, makmum mengetahui batalnya imam, tidak punya wudu contohnya. Maksudnya bagaimana ini? Paham nggak itu? Nggak paham, saya juga paham. Artinya ini bukan satu imam jamaah ini harusnya. Jangan ini dulu. Sifatul imam dulu. Sifat imam. Kalau kita mau ngangkat imam satu yang alim fi ilmi sholat,
yang tahu dalam ilmu sholat. Hukum-hukum sholat udah mengetahui nih, maka kita angkat dia menjadi imam. Itu satu. Nah kan ini kita lagi ngaji, berarti kita lagi tahu. Paham nggak? Semua yang ada di sini berhak jadi imam. Walaupun nggak di musola, nggak di masjid, minimal imam di rumah. Paham nggak? Minimal imam di rumah. Yang kedua, qiraatuhu hasanun, bacaan Fatihah, terutama Fatihah nih. Yang paling penting bacaan Fatihahnya harus bagus. Yang kedua, sifat seorang imam. Yang ketiga, orang itu soleh, amanah, bisa dipercaya, baik akhlaknya. Tuh, imam. Jadi kalau ada siap jadi imam, kudu siap juga berperilaku baik. Lah kalau jadi imam nyolong juga, garong juga, jangan jadi imam. Kalau udah siap jadi imam, kudu siap nutup aurat. Saya nggak nyitir enggak? Saya kan main bulu tangkis. Ada nyitir. Ini harus saya sampaikan ilmu. Saya yakin bapak-bapak hatinya nggak ada yang rusak di sini. Kalau hatinya rusak nggak mungkin datang ke sini. Dan saya juga menyampaikan dari hati. Ketika kita sudah siap jadi imam, sholat, kemudian kita keluar dari rumah kita, paha kita ketok kelihatan, paha kita kelihatan sama orang, itu berarti menandakan kita belum siap menutup aurat. Paham ya? Berarti emang gua nggak mau jadi imam, itu mau pakai aja kalau segini. Makin agak jelas ini romannya. Justru kita ngomong begini biar kita bisa nutupin sedikit sentuh kita. Gitu maksudnya. Olahraga Ustaz, neraka. Singgung. Paham nggak? Tanggisnya. Kan ada tuh libetan. Libet ngapa tuh libet? Ini mah yang imam. Pak Imam. Ini kan imam. Jangan gitu. Besok kalau Pak Adi pakai celana pendek, imam ganti. Emang apa tak? Dengkulnya kelihatan. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau kita udah siap jadi imam, jangan terbiasa membuka aurat. Itu akhlaknya tuh, baik akhlaknya. Di bawah lutut cakep, segini. Pas bangun dikit ngangkat, sama aja. Makanya saya kalau main bulu tangkis pakai panjang, takut di Lain. Planning. Ini sih bukan nggak boleh. Nih, saya nggak melarang. Cuman kata Nabi, kata para ulama, auratul rajul baina surah wa rukbah. Auratnya laki-laki antara pusat dan dengkul. Ini yang ngomong bukan saya. Adapun kita mau pakai begitu, hak masing-masing. Yang penting saya udah menyampaikan ilmunya ya. Paham maksudnya ya? Jangan ada yang marah di sini mah. Imam tuh kita ketemu dia tuh sialan mano. Gitu. Yang panjang aja. Yang nggak ngaji marah dong. Itu yang jadi imam. Itu yang jadi imam. Oh, Yang jadi nggak imam imam enggak. ya. Lampu mah Taruh yang itu. Nah, terakhir. Sifatnya kita ngangkat imam itu orang yang lebih tua. Ternyata yang Abdul juga jadi imam syekh. Syekh itu banyak artinya, ya gampangnya syekh itu orang yang lebih tua. Cuma tua juga kalau belum jangan. Tua nih, itu orang tua itu. Sudah di imam. Mau akbar. Inna atainakal kausar fasalli rabbika wanhar inna lillahi qom. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada makmum modal dan modal. Paham nggak maksudnya? Tua tapi berilmu. Kan ada orang kita, gue mah nggak mau diimamin sama dia, bocah kecil, baru kemarin pulang pesantren mau ngimamin lagunya. Ada orang kita gitu. Yang mana orangnya? Nggak ada. ada. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Paham maksudnya ya? Satu, sifat imam itu mengetahui ilmu sholat. Kedua, sifat imam itu bacaan Fatihahnya bagus. Ketiga, sifat imam itu orangnya kudu soleh, kudu amanah. Kalau dia nggak amanah sama Allah, bagaimana amanah sama kita?
Kan dia yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab sholat kita siapa? Imam. Makanya kita kalau kata kiai kita, sebodoh apapun kita ketika jadi makmum, Allahu Akbar, bahasa gampangnya, udah gue serahin sholat gue ke imam. Maka tanggung jawab imam gede banget. Tanggung jawab imam gede banget. Maka Imam Sudes gajinya 60 juta sebulan. Berapa? 60 juta. Imam Hadi gajinya berapa sih? Amin. 2 miliar. Mau digaji. Dia belum doktor, dia belum belajar. Imam Sudes belajarnya lama. Hafal Quran. Belajar, dites sama beberapa ulama. Emang dokter, dia Quran, jago. Dia mau digaji, dihargain, pantas namanya ya. Nah, kalau Imam Hadi nggak usah. Kalau di sini kita enggak. Oh, di masjid-masjid gede ada yang gitu. Tapi syaratnya imamnya bener-beneran. Kalau kita imam bohongan kita bang. Belum menguasai kita mah ya. Tapi tetap belajar. Jangan dibilang imam bohongan, nggak ada yang mau jadi imam besok. Nggak boleh, tetap jadi imam. Itu ada 4. Yang terakhir, pilihan terakhir, bacaannya bagus semua, akhlaknya bagus semua, orangnya soleh semua. Apa tuh? Mengerti ilmu sholat semua, cari yang paling tua. Cari yang paling tua. Nah, itu sifat imam. Paham ya? Ya. Kalau haji, Kalau sudah haji, haji sama nggak haji nggak ada bedanya, sama aja. Siapa yang nggak haji? Oh, boleh kalau dia. Haji rame. Nggak boleh, markas bubar. Orang yang udah pergi haji mau jadi imam, boleh nggak? Kalau dia ilmunya bagus, Boleh. bacaannya bagus, akhlaknya bagus, dia udah tua, boleh? Ya. Ya. Terus. Ada hadisnya mengenai perempuan tidak boleh mengimami. Ada hadisnya, Nabi bersabda, la ta'umanna imra'atun rajulan. La ta'umanna, janganlah mengimami imra'atun sopo orang wanita, rajulan ing orang laki-laki. Dalilnya dari Nabi. Apa dalilnya dari Nabi? La ta'umanna imra'atun rajulan. Nggak boleh seorang perempuan ngimamin laki-laki. Oh, ya. Ya, itu sifat imam. Ada 4 tadi. Mudah-mudahan hafal. Yang mau catatan tolong. 5 tadi. Share. Besok saya nanya-nanya tahu. 5 atau 5? Saya di sini 4, situ nambahin aja lagi 5. Kan yang terakhir yang paling tua. Ya. Yang alim dalam ilmu sholat 1. Yang kedua bacaannya bagus, bacaan Fatihahnya bagus. Yang ketiga soleh, amanah, baik akhlaknya. Yang keempat orang yang lebih tua. Ya. Kemudian bacain Pak Kasno, tolong, minta tolong. Dan tidak Agak keras. seorang laki-laki diimami oleh seorang perempuan dan seorang qori. Baik bacaan Al-Fatihahnya kepada orang yang bumi, tidak baik bacaan Fatihahnya. Udah paham ya? Kita lanjutin ya, paham ya? Udah 11:30 nih Roman ini. Oh, cepet banget. Ada yang laris lagi. Kemudian wa ayyu mawdu'in shalla fil masjid bi salatil imam fi wa ayyu mawdu'in, dan di posisi mana saja, wa ayyu mawdu'in, di tempat mana saja, sholat sopo imam sholat fil masjid, di dalam masjid, bi sholatil imami, dengan sholatnya imam fihi, di dalam masjid, wa huwa alimun bi sholatihi, dan dia mengetahui dengan sholatnya imam, ajza'ahu, maka cukup baginya, malam yataqaddam alaihi, selama dia tidak lebih maju daripada Contoh,
Tapi ini jangan ditiru, ini ilmu aja. Wa ayyu mawdu'in shalla fil masjid, mau di posisi manapun dia sholat bermakmum selama di dalam masjid, bi sholatil imami fi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaih. Contoh, kita sholat jamaah di musola. Ya. Sop itu kan imam sop. Dia baru belajar fikih nih, dia baru ngaji fikih. Wa ayyu mawdu'in shalla fil masjid, dia pakai dalil ini. Dia sholat mutus sop. Sop pertama, sop kedua, sop ketiga dia nggak ambil kosong, sop keempat kosong dia ambil di sop kelima. Pertanyaan saya, sah nggak sholatnya dia? Jawab. Sah nggak sholatnya dia? Sah. Sholatnya sah. Dapat jamaah nggak dia, pahala jamaah? Dapat, tapi nukson, berkurang, wa makruh, dan dimakruhkan. Tetap boleh. Jadi imam di situ, sop pertama, sop kedua ada, sop ketiga kosong, sop keempat kosong, dia mau sholat di belakang sop kelima, lagu citanya baru belajar. Orang kalau baru belajar silat baru 1 juz, lagunya udah kayak punya 100 juz lagunya. Ketemu orang mau main berantem aja. Sama kayak begini nih. Tuh. Sah sholatnya. Kenapa? Karena dia melihat imam. 1, dia mendengar imam langsung, maka sah sholat jamaah, tetapi berkurang fadilah berjamaah. Paham ya? Keutamaan jamaahnya berkurang. Dah. Malam yataqaddam, selama dia tidak lebih maju dari imam di atas, sholat penuh semua jamaah. Dia sholat di sini. Imam di situ kan? Dia ngelebihin imam, sah nggak jamaahnya? Tidak sah. Malam yataqaddam alaihi, selama dia tidak melebihi jarak imam. Adapun ke belakang boleh. Nanti dijelaskan. Orang sholat di lapangan, di gawang sini imam, makmum keputus, dia sholat di gawang belakang, boleh nggak? Dalam fikih dikatakan salatu mi'atin mikyal, 300 mil. Mil di sini menurut Al-Hashimi, orang Hashim, mil itu 3 kali kodam, 3 kaki, ukuran 3 kaki. Saya dapat keterangan ini dari kitab Fiqhul Islam wa Adillatu Syawah Bazuhaili. Dikatakan gitu. Boleh, tapi tidak mendapat fadilah berjamaah. Ini sekedar ilmu aja, yang penting kita tahu. Jadi ngelihat orang kok ada sholat jamaah dia misahin posisi, dia tahu ilmunya tapi dia nggak dapat fadilah jamaah. Nah. Kemudian wa in shalla fil masjidi, wa in shalla, dan tatkala sholat, wa in shalla, dan jika sholat sopo imam fil masjid, di dalam masjid, wal ma'mumu kharijal masjid, dan makmum ada di luar masjid, qariban minhu, jaraknya dekat dengan imam, wa huwa alimun bi sholatihi wa la ha'ilun hunaka jaza. Contoh. Pak De, bacain artinya Pak De. Apabila imam sholat di dalam masjid dan makmum berada di luar masjid, jaraknya dekat dari imam, dan dia tahu sholatnya sang imam dan tidak ada penghalang, maka sholatnya sah. Nah, di sini dikatakan masa ma bainahuma ala 300 dhira. Maaf, bukan mikyal, dhira. Takriban. Pendapat yang mendekati itu 300 dhira. 300 dhira. 1 dhira semana? Dari sini sampai sini 1 dhira. 300 ginian nih. Tapi bukan tangan kita pendek. Tangan Al-Hashimi. Al-Hashimi keturunan Bani Hashim. Yang diukur. Meter. Ya berapa? 1 meter kali? Hah? Pokoknya gitu. Cuman ini nggak terjadi. Yang penting kita tahu aja ilmunya. Kok ada imam sholat di dalam masjid? Dia pengen sholat di luar masjid. Di luarnya. Gampangnya gimana ya? Kalau masjid ini gede, sebelah sono. Dia maunya sholat di sebelah sono. Padahal jamaah nggak keisi full. Dia boleh tetap sah jamaahnya selama jaraknya tidak melebihi 300 dhira. 300
Zero. Artinya boleh, tapi nggak dapat keutamaan sholat berjamaah. Dah. Tuh. Udah jam 9. Kita tutup aja kali ya. Masih banyak nih bakal pembahasan. Tadi kelewat tadi mulai. Itu kayak Nafisa. Terus. Terakhir nih, terakhir. Pembahasan sholat jamaah. Oh, udah habis. Ini sholat jamak dan sholat qasar untuk minggu depan aja kali ya. Saya bacain aja dalil-dalilnya. Ini jam 9 kurang 1 menit. Iya. Ya. Sholat berjamaah malamnya takut jamaahnya tadi udah, nanti makmum tidak mendahului Imam. Tidak maksudnya tidak melebihi batasan imam. Posisi dia bukan di depan imam. Kemudian ada hadis dari Jabir ibni Abdullah. Jabir bin Abdullah qala shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqumtu an yaminih. Kemudian aku berdiri di samping kanannya. Jadi kalau kita sholat cuma berdua, bapak-bapak dengan bapak-bapak laki-laki nih, sholat berdua, posisinya bagaimana? Imam ada di sini, imamnya ada di sini, makmumnya ada di sebelah kanan, dan jaraknya tidak boleh jauh-jauh. Jaraknya jangan jauh kalau kita cuma berdua. Kalau debat gimana? Nggak boleh. Nanti kita dibilang gay. Jangan dempet-dempet, saya nggak demen. Beneran kalau suku paku rapatkan jari ketemu jari, nggak ada. Saya diajarin sama kiai-kiai saya nggak ada, banyak kiai nggak ngajarin gitu. Itu orang-orang sebelah kita. Jadi begini. Nah, sholat kita berdua, datang fatur. Kerja dia pulang malam, ya kan? Mau gadung jauh, 1,5 jam, datang dia jamaah di belakang sini. Sholat nih dia. Fatul boleh ngambil di sini atau boleh di belakang. Nggak usah pakai dicolek, nggak usah. Karena dia udah ngaji. Dia udah ngaji, dia akan mundur dengan sendirinya. Pelan mundurnya satu, sama kayak maju. Mundurnya jangan macam-macam, jangan aneh nih mundurnya. Sedikit, 1, lanjutin aja baca. Lanjutin aja rukun. Misalnya ruku. Habis ruku mau mundur lagi boleh mundur. Paham nggak? Untuk menyamakan sok. Jangan. Begitu nggak boleh. Sama juga hukum kita maju, menggantikan orang yang di depan nggak boleh langsung. Khutbah ini nggak boleh. Tapi khutbahnya gimana? Pelan. 1. Diam dulu, baca rukun yang lain. Atau ada yang membolehkan langsung 2 kali, cuma saya nggak pakai yang itu. Saya mengikuti yang diam dulu, baca rukun yang lain, sampai ruku, bangun lagi, baru maju lagi. Paham ya? Sujud udah saya jelasin, jangan pakai ngesot-ngesot. Paham kan? Isyarah gerakan, isyarah mulut. Tuh, sholat di belakang Rasulullah seperti itu. Jadi itu kalau sholat berdua. Kemudian makmum mengikuti gerakan imam. Makmum tidak boleh melebihi gerakan imam. Yang afdol adalah yang utama imam Allahu Akbar bar sama ininya bareng, makmum baru boleh Allahu Akbar. Paham nggak? Sami Allahu liman hamidah, bangun. Sami Allahu liman hamidah, pendek nggak boleh panjang. Jangan. Sami Allahu liman hamidah, pendek, posisi begini, baru makmum sami Allahu liman. Atau ada yang mengatakan jangan baca sami Allah, Rabbana, terserah mau pakai yang mana. Itu yang afdol. Boleh nggak makmum Allahu Akbar, belum sampai sempurna kita udah Allahu Akbar? Boleh, tapi kurang Yang nggak boleh, imam belum Allahu Akbar, Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, makmum udah Allahu Akbar. Itu nggak boleh. Mendului gerakan imam, ada yang mengatakan nanti diserupai wajahnya dengan himar. Apa himar? Keledai, bukan kedelai. Keledai. Tuh, dah. Terlambat satu rukun hukumnya makruh tanpa sebab. Terlambat satu rukun hukumnya makruh tanpa
sebab di sini nggak ada. Saya ngambil di Fiqhul Islam Wadilatu Syekh Wahbah 10 jilid. Kalau punya duit beli 2 jutaan. Kalau punya duit beli 2 jutaan. Saya nggak beli. Adik saya mau nikah, lu kalau mau nikah gue nggak minta motor, beliin gue kitab begitu. Ya. Contoh imam ruku, Allahu Akbar, tanpa sebab sengaja ngelama-ngelamain, dia dibilang khusyuk gitu. Imam udah i'tidal dia baru mau ruku, makruh hukumnya, makruh. Dan di sini dikatakan batal tertinggal terlambat 2 rukun tanpa sebab, maka batalat sholatu, maka batal sholatnya. 2 rukun tanpa sebab. Imam udah ruku, imam udah sami Allah, imam udah sujud, dia masih berdiri aja. Tanpa sebab, paham nggak? Sengaja gitu biar kata soleh, biar dikata khusyuk. Dia baru ruku, itu batal sholatnya. Berarti nggak boleh. Berarti kita nggak boleh sholat yukhaliful imam, berbeda dengan imam. Kecuali dengan syarat kita sholat di tempat lain, imamnya yang baca Fatihahnya hancur banget. Pokoknya kacau banget, kita pengen niat mufarokoh, boleh. Itu pun kalau kita mau mufarokoh, gerakannya ulama mengajarkan serasi. Sebab lagi apa yang dimaksud sebab? Imamnya bacaan cepat, bacaan kita lambat. Itu sebab. Terlambat sedikit-sedikit boleh. Cuman saya kasih tahu imam-imam yang ada di sini. Ada jamaah yang ngeluh, si imam ini kalau baca bagus, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempatnya cepet banget. Saya belum sempat baca, dia udah ruku, dia udah sami Allah. Tolong dibilangin. Nah ini buat imam nih, termasuk saya berarti. Yang imam-imam di sini, rakaat ketiga, rakaat keempat kalau bisa Fatihahnya agak pelan supaya makmum yang di belakang bisa ngikutin. Paham ya? Nah, hendaknya jarak imam dan makmum tidak terlalu jauh. 150 meter itu ziro tadi tuh, salah mi'atin ziro, 300 ziro itu kalau kurang lebih di dalam Syekh Wahbah dikatakan 150 meter, nggak lebih dari 150 meter kalau kita mau berpisah dengan imam. Paham ya? Ini sholat selain sholat Emang yang cakep sholat jamaah itu mau sampai manapun kalau nyambung terus boleh. Soalnya nggak kedengeran suara, nanti kan ngikutin depannya, dia melihat depannya. Depan nanti depan nanti paham ya? Saya rasa cukup untuk kajian kita. Setelah ini bisa kita lanjutkan tanya jawab, diskusi. Kita tutup dulu dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua ilmu yang sudah dipelajari ini diamalkan. Sebab belajar kita tanpa kita amalkan sia-sia juga. Mudah-mudahan dengan kita ngaji tambah kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.